Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara in-house training di SD Negeri 04 Walangsana dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Nah, langsung saja nih. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri 04 Walangsana yang telah berdedikasi untuk SD dan untuk murid-murid kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan bisa. Nah, di sini saat akan merancang pembelajaran, apa yang biasanya Bapak Ibu perhatikan? Apa saja Bu ketika jenengan mau melakukan pembelajaran? Yang pertama apa? Rumah, ya materi. Terus apa lagi? Tujuan pembelajaran. Yang apa lagi? Yang paling utama, modul atau RTP, yaitu rencana pembelajaran. Ketika kita mau masuk kelas, mau mengajar, yang pertama yaitu melakukan atau merancang pembelajaran. Apa sih yang mau kita pelajari? Apa sih yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya? Terus aturan. Ya. Jadi sebelum masuk ke kelas, tentu kita akan melihat keberagaman murid kita. Ya. Murid kita itu terdiri dari berbagai macam kalangan, dari beberapa macam latar belakang keluarga. Ya. Coba Mbak Zee dibaca ini, yang kedua. Ya, terus kemampuan menguasai keterampilan yang diajarkan, keterampilan dasar syarat memahami materi baru yang akan dipelajari, kondisi sosial dan emosional, minat saat menghadapi yang tertentu, kesulitan tertentu dalam belajar. ya, dan sebagainya. Nah, berdasarkan dari latar belakang keberagaman murid ini, apa sih yang kita sebagai guru akan lakukan. Nah, ini kondisi ini menciptakan tantangan murid yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami. Murid memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak, sementara beberapa murid lain justru tidak punya pengetahuan awal sama sekali terkait topik yang akan diajarkan. Kadang-kadang kita menyampaikan materi yang sama, tapi penangkapan dari murid-murid kita akan berbeda dari satu dengan yang lainnya. Terus ada murid yang tidak bisa duduk terlalu lama karena dia perlu bergerak lebih banyak. Ada yang antem seperti jenengan ini, antem ditanya nggak bisa. Terus murid yang kalau tes hasilnya selalu buruk, namun sebenarnya pemahamannya mereka baik. Ada yang sebenarnya pintar tapi tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Oh, maksudnya ini, tapi mereka tidak bisa menuliskan. Contoh hanya kelas 1, kelas 2, ada yang nulisnya bagus ternyata belum bisa baca. Nah,
dengan baik. Nah, keberagaman murid penting dan guru yang efektif memperhatikan keberagaman tersebut dengan bijaksana dan proaktif. Kita sebagai guru harus adil biar pembelajarannya itu efektif dan bisa diterima oleh semua murid kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Karena mereka mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Nah, mari kita refleksi dulu selama 2 menit ya. Setiap murid memiliki potensi untuk berhasil dalam pembelajaran. Benar atau bukan? Jadi kita harus memastikan. Misalkan di kelas kita ada 24 anak, berarti 24-24-nya itu harus apa Bu? Berhasil. Kalau mereka berhasil, kita sebagai guru pasti akan senang. Yang kedua, keberhasilan belajar murid sangat dipengaruhi oleh pola, cara, ritme, metode atau strategi belajar yang unik. Ada yang seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah katakan, ada yang mereka cara belajarnya ada yang bidik, layu-layu, ya. Ada yang dengan cara visual, dengan melihat mereka baru bisa paham. Terus ada cara yang mendengarkan, ya. Nah, guru kita adalah kunci dari pengembangan program pembelajaran murid-murid yang mendukung keberhasilan murid Anda. Benar apa benar Bu? Benar ya? Karena guru adalah kunci dari keberhasilan murid-murid kita. Kita dititipi amanah oleh orang tua. Walaupun sebenarnya pendidikan itu berhasil hasil kerjasama dari guru, orang tua dan masyarakat. Karena pada dasarnya murid-murid kita di sekolah kan hanya beberapa jam ya. Mari kita masuk ke dari berdasarkan latar belakang tadi, timbulan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas, biar mereka yang belajarnya kinetik bisa menerima pelajaran, yang belajarnya dengan visual, audio, mereka bisa menerima pelajaran dari kita. Namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi semua murid itu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke. Nah, di sini Bu bisa dibaca. Yang kelas Bu. Ya, mau bukan. Mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga siswa memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Nah, berarti mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang itu dikatakan apa secara Jawa? Apa yang terjadi di kelas sehingga itu siswa memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Karena tidak kita pungkiri selama ini kita mengajari anak didik kita dengan model ceramah. Model ceramah. Kita lihat lagi. Nah, di sini timbulan arti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar dan bagaimana mereka
menyediakan pembelajaran yang pas untuk murid-murid kita. Karena kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah harus menuntun ya, bukan menuntut siswa-siswa kita, menuntut supaya mereka bakatnya nyanyi, kita dampingi biar mereka bisa berprestasi dalam bidang nyanyi. Oh, mereka bakatnya dalam bidang olahraga, kita tuntun biar bakatnya murid-murid kita itu berkembang. Karena keberhasilan murid kita adalah kuncinya di guru. Pertanyaannya, sepakatkah Anda dengan pernyataan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ini pernyataannya, kita lihat bersama-sama. Nah, tunggu Pak Hendar. Kan pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya dibaca. Ya, pembelajaran. Sepakatkah Anda PB hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar? Sepakat bukan Bu? Sepakat atau tidak nih? Hanya Tidak. untuk anak-anak yang memiliki hambatan. Berarti bukan hanya yang memiliki kesulitan belajar, tapi semuanya ya. Bahkan mungkin yang kamu juga yang spesial yang itu cuma diarahkan ya biar lebih maksimal ini ya. Melakukan diferensiasi atau membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Nah ini Melakukan berdiferensiasi sama dengan membuat pembelajaran yang berbeda dengan untuk setiap murid. Sepakat atau benar? Oke, karena setiap murid memiliki apa? Ya, karakternya masing-masing. Terus yang ketiga, cara untuk mengetahui kebutuhan murid harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit. Misalnya tes akademik, tes minat bakat dan lain-lain. sepakat benar. Sangat boleh mungkin. Melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal, benar apa salah? Salah, oke. Terus anak yang sudah selesai berarti harus mendapatkan tambahan soal atau mempelajari yang lain. Sepakat atau benar? Bakat ya. Pengayaan namanya. Pengayaan ya. Iya. Terus mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik, hanya sesuai kemampuan saja, gaya belajar saja atau gender saja. Perempuan tidak sepakat. Nah, berarti mulai ada pencerahan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin ada pertanyaan, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu harus diterapkan di semua pelajaran? Tidak harus. Nah, di masyarakat atau di kalangan pendidik itu ada miskonsepsi diferensiasi adalah seperangkat strategi pembelajaran. Miskonsepsi itu berarti pengertian yang salah. Yang betul adalah diferensiasi adalah sebuah filosofi atau cara berpikir tentang belajar mengajar. Berdiferensiasi adalah seperangkat prinsip, ya. Prinsip di mana kita harus melayani murid. Terus untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensi secara efektif, maka guru-guru harus diberikan penjelasan dan diberikan contoh-contoh dari para ahli, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Itu miskonsepsi. Yang betul, praktek pembelajaran berdiferensi yang baik memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktek-praktek di kelas mereka dan merupakan hasil dari proses mencoba, refleksi, dan kemudian membuat penyesuaian-penyesuaian di kelas. Proses-proses tersebut dilakukan secara terus-menerus. Jadi timbulnya pembelajaran berdiferensiasi itu yang karena guru itu sendiri hasil dari refleksi di kelas. Oh, murid saya ada yang belum bisa baca. Oh, kok murid saya semuanya lari-lari. Nah, jadi hal-hal tersebut
murid-murid kita bisa memahami apa yang kita jelaskan, tidak hanya dengan cara ceramah, tapi dengan cara yang lainnya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya ada miskonsepsi lagi. Diferensiasi adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang guru. Yang betul, kebanyakan guru sebenarnya sudah memperhatikan murid, ya. Kan nggak mungkin seorang guru memperhatikan muridnya dan meresponnya dengan cara tertentu. Namun sangat sedikit guru yang secara konsisten proaktif merencanakan pengajaran untuk mengakomodasi keragaman tersebut. Betul Bu? Betul. Kadang ada lagi fokus bikin RPP, ada suruh bikin laporan bos yang atas operator suruh input. Terus miskonsepsi selanjutnya, diferensiasi sebenarnya hanyalah tentang instruksi atau pengajaran. Itu adalah miskonsepsi yang salah. Sebenarnya meskipun pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan mengajar, pembelajaran berdiferensiasi yang efektif tidak dapat dipisahkan dari lingkungan belajar yang positif. Kurikulum berkualitas tinggi, penilaian untuk menginformasikan pengambilan keputusan guru, dan manajemen kelas yang fleksibel. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut lemah, maka unsur-unsur yang lain juga akan berkurang. Jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diwujud dengan lingkungan belajar yang positif. Sedikit demi sedikit sekolah kita pagi-pagi sudah melakukan pembiasaan yang positif. Terus selanjutnya nanti kita juga akan belajar bagaimana cara asesmen awal. Nah, kenapa kita harus melakukan pembelajaran berdiferensi? Yang pertama, apa Bu ini? Karena ada tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Nah, terus merespon kebutuhan belajar murid. Penilaian tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen. Asesmen sekarang, kalau dulu namanya apa Bu? Penilaian. Sekarang namanya asesmen. Padahal sama aja, ya, hanya beda. Terus merespon kebutuhan belajar murid, apa saja? Kesiapan, cepat, lambat, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, mandiri, dan bantuan. Terus kebutuhan murid yang kedua apa? Minat, ya, karena minat murid-murid kita itu berbeda-beda. Terus profil belajar, gaya belajar anak pasti berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang kinetik. Terus kecerdasan serta latar belakang. Kadang ada anak yang cerdas sebenarnya, tapi keluarganya misalkan broken home atau ada masalah di rumah, pasti di sekolahan mencari perhatian. Ada yang orang tuanya merantau, di sekolahan cari perhatian, nakal, biar diperhatikan sama gurunya. Itu maksudnya nanti pelajarannya kemarin yang di pas kemarin budaya positif, penanganan segitiga restitusi itu beda lagi. Sekarang kita belajar pembelajaran berdiferensiasi. Terus kita juga harus melakukan manajemen kelas
aktif biar anak-anak bisa paham dengan materi pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tujuan pembelajaran harus jelas. Guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Contohnya kelas 3, materinya apa? Basi hari ini. Bahasa Jawa, tujuan pembelajarannya apa? Nah, dalam tujuan pembelajaran ya dalam kurikulum merdeka di PNM kita harus sering-sering membuka PNM, tapi masih belum ada ide belajar ya. Yang sudah ada ide belajar di situ komplit, ada TP, ATP, modul ajar sudah ada semua. Setiap mau pelajaran kita harus melihat tujuan pembelajarannya, karena kalau nggak ada tujuan pembelajaran nanti kita mengajarnya akan bingung arahnya mau kemana. Terus yang kedua, kita harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Apa saja? Ini jelas banget ya. Nggak kelihatan. Ya, itu seperti yang tadi, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Tadi yang masih ingat as pertama apa saja? Latar belakang, oke. Terus jelas kemampuan memahami siswa, ini kesiapan belajar murid. Kebutuhan belajar murid apa saja? Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai mana murid berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Terus, mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Nah, ini contohnya bersifat mendasar, konkret, sederhana, terstruktur, tergantung, terus apa ini? Lambat, ya. Terus bersifat transformatif, abstrak, kompleks, terbuka, mandiri, atau cepat. Itu kesiapan belajar murid. Kan murid kita ada yang cepat nangkep, dikasih soal 5, ada yang baru semenit sudah selesai, ada yang sampai pulang belum selesai. Itu adalah macam-macam kebutuhan murid. Gimana caranya biar semua murid itu bisa menerima materi yang kita kasihkan ke murid kita dengan berbagai macam metode. Contohnya, contoh melihat kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Berikut adalah hasil observasinya. Kesiapan belajar. Beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Terus, beberapa murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Yang ketiga, beberapa murid belum memahami konsep keliling. Itu adalah hasil observasi kesiapan belajar. Contohnya lagi kelas 1, misalkan mau berhitung, Bu Iza, berhitung apa membaca? Pelajaran misalkan matematika, menghitung 1 sampai 10, diobservasi kesiapan belajar murid. Yang pertama, beberapa anak sudah bisa menulis angka,
Ada terus beberapa murid telah memahami angka 1 sampai 10. Contohnya lagi, beberapa murid belum memahami angka 1 sampai 10. Contoh observasi yang pertama sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kebutuhan murid yang kedua adalah minat. Oke, minat murid apa sih minat murid kita di kelas kita? Minat adalah baca bareng-bareng Bu. Harus jelas. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana caranya biar semua murid itu aktif dalam pembelajaran? Jangan hanya 1-2 anak saja yang aktif, tapi kita mengharapkan semua anak bisa aktif dalam pembelajaran. Senang ya Bu kalau semua anak bisa aktif. Nah, yang pertama cocokkan, mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Yang ketiga jembatani ya, jangan salah baca. Menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Selanjutnya kita memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Itu cara kita melihat atau mengobservasi kebutuhan belajar murid. Yaitu yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang barusan latar belakang. Yang kedua minat. Terus yang ketiga ini masih minat. Minat murid berbeda-beda ya. Minat murid bisa berkembang setiap harinya. Makanya kita setiap hari mengobservasi murid kita. Misalkan pelajaran ini, materi ini, kita harus menyesuaikan dengan minat murid kita. Ya, area minat atau kegemaran. Ada yang minatnya seni rupa, fotografi, lukisan, patung, literatur, puisi, prosa, fiksi, non-fiksi, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, ilmu sosial, jurnalistik, ya. Ada politik, bisnis. Kan ada walaupun anak SD yang suka bisnis. Apa-apa dijual. Iya, terus musik, lagu, tari, teater, jalan-jalan, masuknya ke budaya, olahraga, rekreasi, kerajinan. Terus moda ekspresi, ada yang minatnya gurunya ngomong terus secara lisan, ada yang harus pakai tulisan, lihat tulisan baru bisa dicerna, ada yang rancang bangun. Terus artistik, grafis, lukis, fotografi, ilustrasi, terus minat yang abstrak atau ide-ide rencana teori. Jadi kita harus menyesuaikan minat dari murid kita. Nah, ini yang termasuk apa saja sih minat murid kita? Kita sesuaikan seni rupa yang di bidang misalkan lukis, puisi, berarti nanti ada itunya nanti selanjutnya. Ada di selanjutnya. Nah, kebutuhan belajar murid apalagi? Yang ketiga yaitu profil belajar murid atau bahasa Inggrisnya apa itu? Learning profile. Learning profile.
Misalnya terkait dengan suhu ruangan, ya. Kalau panas kita kasih kipas. Alhamdulillah di sini suasananya alami, sejuk. Terus tingkat kebisingan, tingkat cahaya dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising dan terlalu terang. Alhamdulillah di sini udah terlalu terang. Hanya kelas tertentu yang auranya atapnya bolong-bolong. Kelas 2. Terus latar belakang budaya santai, terstruktur, ada yang pendiam, ada yang ekspresif, ada yang personal, impersonal, ya kan? Kadang-kadang walaupun ada anak didik kita yang walaupun ditanyain diem aja. Contohnya siapa kemarin kelas 6 ada ya? Tapi sekarang udah mau ngomong ya? Najwa. Yang gendut itu loh. Najwa masuk kelas 6, kelas 5. Yang udah lulus. Oh yang Jihan. Iya Jihan. Itu kan pendiam. Terus kecerdasan majemuk, visual, spasial, musikal, bodily, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, naturalis, logik, matematika. Kadang ada anak-anak yang walaupun di sini sudah ada teorinya, misalkan matematika itu kan ilmu pasti, tapi ada juga anak-anak yang mengerjakan matematika dengan ilmu penalaran. Ada saya pernah teman saya pas SMA pakai ilmu penalaran, jadi tidak sesuai dengan teori yang ada di buku. Hasilnya ya begitu. Selanjutnya nih, miskonsepsi tentang gaya belajar. Mengabaikan bahwa ada beragam pendekatan dalam belajar. Itu salah. Yang betul yang bagaimana? Yang betul adalah kita harus menyadari bahwa ada banyak pendekatan belajar. Miskonsepsi yang kedua, pembelajaran akan lebih efektif jika disesuaikan dengan gaya belajar murid, dan oleh karenanya guru harus mengakomodasi semua gaya belajar murid saat mengajar. Itu adalah miskonsepsi atau cara pikir yang salah. Yang betul, tidak perlu. Halo. Tidak perlu seorang guru mengajar dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran yang beragam sebanyak mungkin untuk memberi ruang bagi berbagai preferensi belajar murid. Jadi ini miskonsepsi yang salah, ini yang betul. Guru harus mengevaluasi gaya belajar siswa dan menggunakan informasi tersebut untuk mengkotak-kotakkan murid. Nggak boleh. Nah, kita kan biasanya berdiferensiasi, berarti kita langsung kelompokkan ini. Ternyata itu salah. Yang direkomendasikan adalah kita harus membantu murid-murid mengembangkan kesadaran bagaimana seorang atau dirinya belajar dan memahami pendekatan seperti apa yang cocok atau tidak cocok untuk mereka sebagai individu. Nah, terus miskonsepsi selanjutnya mengasumsikan bahwa preferensi belajar murid akan sama dan konsisten di semua mata pelajaran, topik dan waktu. Itu adalah salah. Yang direkomendasikan adalah memahami bahwa pembelajaran yang efektif akan menggunakan berbagai strategi tergantung pada mata pelajaran
dikotak-kotakan. Oh, kamu di sini yang Pintar. ya ini yang Tapi kalau nanti malah timbulnya akhirnya nih tidak cukup guru saja yang mengetahui oh anak ini harus dikasih pelajaran yang model seperti apa. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya kebutuhan belajar murid kita? Ya, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal. Misalkan mau pelajaran simbol-simbol Pancasila, kita kasih gambar Garuda. Kita tanya dulu ini gambar apa? Gambar manuk berburu. Berarti kan belum tahu gambar burung Garuda. Terus mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Terus selanjutnya berbicara dengan guru murid sebelumnya. Maksudnya misalkan kita kelas 1, berarti kita harus tetap berkomunikasi dengan guru kelas 1. PAUD, guru sebelumnya. Karena kita kan baru ya. Kelas 1 kan sekarang transisi PAUD ke SD. Kita kan belum tahu oh anak ini seperti apa. Jadi kita harus tetap komunikasi dengan guru PAUD. Jangan jauh-jauh kelas 1, kelas 2. Berarti misalkan anak kelas 1 naik kelas 2, guru kelas 2 harus tetap berkomunikasi dengan guru kelas 1. Terus saya baru ingat keberhasilan anak di sekolah SDN 04 Warangsanga. Kita kan kadang kayak udah di kelas 1, gurunya Bu Iza, tanggung jawabnya Bu Iza. Oh itu kelas 6, tanggung jawabnya kelas 6. Walaupun wali kelasnya adalah guru tersebut, tapi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kalau kelas 6 ada yang belum bisa baca. Itu kan artinya kena semua guru. Sekolahnya nanti sih SD Negeri 04 Warangsanga. Oh, gurunya siapa? Akhirnya kena semua. Jadi kita harus berkolaborasi. Kalau ada kesulitan di kelas, kita bicarakan bersama-sama. Kita aktifkan lagi komunitas belajar kita ya Pak, untuk menyelesaikan permasalahan. Ya bukan hanya permasalahan, tapi kita sharing antar guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Saya juga kadang kalau mau itu lihat rapor dulu. Oh ini sejarahnya ini kan bisa dilihat dari rapor. Terus mengamati perilaku murid-murid kita. Tuh, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, caranya dengan seperti itu. Terus kalau halaman 25 sinyalnya hilang. Kelemahan kalau pakai program gantung sinyal. Nah, langsung saja yang kedua hilang. Yang ketiga asesmen berkelanjutan, yaitu ada 4 pertanyaan besar. Kita berharap murid kita belajar apa? Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran. Terus yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar? Itu asesmen. Yang ketiga, bagaimana kita merespon murid yang belum paham, caranya gimana? Mau diapain? Kita bocah kok ora paham, temen mesti warai, mesti terang ora paham. Kok berikan sih kawan? Jangan ya, kita harus selesaikan gimana caranya biar anak tersebut paham. Yaitu dengan asesmen tadi. Oh ternyata anak ini cara belajarnya dengan auditori, berarti dengan mendengarkan.
video-video yang menarik biar anak tersebut paham. Terus bagaimana kita merespon murid yang sudah paham? Gimana Bu? Ya, bisa dijadikan tutor sebaya. Dan kita kalau katakan ada murid yang dikasih soal kalimatnya wis rampung, kalimatnya wis rampung, baca pinter kan semuanya. Nah, yang lainnya belum selesai. Nomor 1 aja masih lama, belum buku belum yang ini. Apalagi buku pelajarannya. Itu gimana caranya? Kita kasih materi apa biar anak tersebut bisa menerima pelajaran kita. Nah, sekilas tentang asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen atau penilaian itu sangat penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, terutama yaitu asesmen formatif, yaitu peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya percaya jika saja guru memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dari asesmen formatif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Karena pada dasarnya sebenarnya sih kita sudah menerapkannya nih. Dulu kan kita nggak tahu itu pembelajaran berdiferensiasi, ya kan cuma setelah kita belajar, setelah PPG, setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, oh ternyata yang saya laksanakan di kelas itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Terus asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi adalah praktek pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen atau penilaian. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Ini baru asesmen awal. Terus yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Ya, contohnya ini dikasih kelasnya senyaman mungkin. Kelas 1 dikasih huruf-huruf A, B, C, D, angka 1, 2, 3 itu akan membuat murid-murid kita akan betah di kelas. Kalau kelasnya banyak sampahnya pasti tidak nyaman, nanti banyak nyamuk ya. Terus apa saja yang bisa kita diferensiasikan di kelas? Ada konten, ya, ada proses, dan ada produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi kalau harus tiga-tiganya diaplikasikan semua, ya. Yang pasti pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Pokoknya di semua lini atau semua guru dalam melakukan pembelajaran di kelas itu adalah berpusat pada murid dan harus berpihak pada murid. Apapun kegiatannya harus berpihak pada murid. Kita melakukan kegiatan apa, intinya biar murid kita menjembatani. Pokoknya semua kegiatan, semua pembelajaran harus memenuhi kebutuhan murid. Itu tujuan utamanya kita sebagai seorang guru. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ingat sosong sang tulada ing madya mamun kaso. Di depan kita memberi contoh, di belakang kita harus mendorong buku itu dijolongan ya. Tapi dibimbing.
ya, yang termasuk konten. Kan kita bingung konten itu yang seperti apa? Gambar, grafik, keterampilan mengeja, dan keterampilan lain yang ditentukan berdasarkan kemahiran murid saat ini. Terus metode presentasi alternatif. Bisa di foto ya? Khusus sih di video lah. Pengajaran yang ditargetkan pada kelompok kecil, kosakata yang dimuat di depan, teks yang di highlight, catatan misalnya diwarnai, ditebalkan, diberi garis bawah, itu adalah konten. Jadi misalkan nanti pas pembelajaran matematika atau pembelajaran Pancasila contohnya, ada yang kalau konten berarti keterampilan apa tadi Bu? Di atas Mengeja. bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Gambar, ada yang mewarnai. Terus minat, apa sih yang termasuk? Kalau minat kontennya apa? Berbagai bahan bacaan, video, wawancara, dan lain-lain yang menerapkan ide-ide kunci dan keterampilan untuk berbagai situasi di dunia nyata. Jadi disesuaikan dengan pelajarannya. Kalau misalkan ini minatnya ini ya. Terus kalau sesuai dengan profil pelajar apa saja kita lihat. Mode pengajaran yang bervariasi, misalnya verbal, visual, berirama, demonstrasi, praktek, permainan peran, video atau audio untuk murid yang belajar lebih baik dengan mendengarkan berulang kali. Itu harus disesuaikan dengan profil belajar siswa. Terus kita lihat contohnya, tadi kan konten. Yang kedua, proses itu ketika apa, kegiatannya seperti apa? Kegiatannya berjenjang, mini workshop, penggunaan waktu yang fleksibel, kontrak pembelajaran, pekerjaan rumah yang bervariasi, pengelompokan yang fleksibel, pengajaran dalam kelompok kecil, penggunaan sumber daya tertulis, menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa sehari-hari. Nah, terus kelompok ahli pusat minat meng-highlight beragam individu atau tokoh-tokoh dari berbagai budaya yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sebuah disiplin ilmu. Bahan atau materi pelengkap berdasarkan minat murid, penyelidikan independen, opsi, aplikasi berbasis minat. Itu proses. Terus kalau sesuai dengan profil belajar apa saja? Kita lihat pilihan kondisi kerja, misalnya sendirian atau bersama pasangan, duduk atau berdiri dengan tenang atau dengan percakapan. Tugas dirancang berdasarkan aplikasi dunia nyata, blog, vlog, animasi, podcast, dan lain-lain untuk mengeksplorasi suatu topik. Aplikasi yang dapat mengubah suara ke teks atau menulis. Itu pas berdiferensi proses. Apa saja yang dilakukan? Ketiga ya, yang pertama konten, dua proses, yang ketiga produk. Contohnya apa? Penugasan produk berjenjang, penetapan tujuan pribadi, pilihan sumber daya yang bervariasi, pengecekan pekerjaan berdasarkan tingkat kemandirian murid, memberikan contoh yang berkualitas atau kualitas pekerjaan murid pada berbagai tingkat kompleksitas. Intinya disesuaikan dengan murid kita. Sekiranya
yang produk ini bisa masuk ya kita masukkan. Terus sesuai minat apa saja. Guru memanfaatkan minat murid dalam merancang produk dan penilaian kinerja. Ya, terus opsi bagi murid untuk mengusulkan alternatif produk. Opsi bagi murid untuk merancang kegiatan dalam satu hari. Info ini yang dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan atau karakteristik murid. Penggunaan berbagai teknologi untuk eksplorasi dan ekspresi. Intinya disesuaikan ya, disesuaikan dengan keadaan kelas kita. Ya, jadi tadi ada berapa itu Bu? 3 ya. Diferensiasi produk, terus apa? Konten, proses. Bentar ya. Gangguan teknis. Sinyal. Terima kasih Chris. Strategi mendiferensiasi pembelajaran. Jika kita hanya mempelajari metode, kita terikat pada metode tersebut. Namun jika kita mempelajari prinsip, kita dapat mengembangkan metode kita sendiri. Intinya kita tahu, terus nanti pengaplikasiannya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jangan terpanjang ya. Terus yang kelima, manajemen kelas efektif. Kira-kira kalau seperti ini efektif apa enggak Bu? Tidak ya. Ini sebenarnya ada tautannya. Nanti dibuka sendiri ya, saya share di grup. Terus mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Tadi sudah ya. Ternyata mau balik lagi. Nah, sekilas tentang RPP. RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi sama dengan RPP yang lainnya. Ini bukan sebuah jenis RPP yang baru, ya. Yang kedua, yang mungkin berbeda hanya proses pembuatannya yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Biasanya kan langsung ke materi ya, kalau yang RPP biasa. Nah, kali ini dengan melihat pada kesiapan minat profil belajar siswa. Terus skenario pembelajaran dalam RPP akan mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. RPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya apa. Bagaimana guru akan
mengukur pencapaian tujuan atau asesmen, dan bagaimana cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Guru saya mau minum dulu sebentar ya. Oke, Bu. Tanya jawab dan diskusi. Intinya gini ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus memperhatikan latar belakang murid tersebut, apa mereka cara belajarnya auditori, kinetik atau visual. Terus harus diterapkan semuanya, enggak yang tadi konten, produk, proses, tidak. Terus pembelajaran berdiferensiasi itu harus diterapkan di semua materi atau enggak? Tidak. Menyesuaikan. Ada yang mau nanya? Dijawab sendiri. Barangkali ada yang nanya. Betul nggak? Nah, baiklah kita ke penghujung acara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Guru itu Sana ya. Monggo lanjut Bu Susi. ibaratnya guru itu seperti seorang petani, ya. Seorang petani yang harus merawat tumbuhannya. Bisa jam matanya ora? Atau merawat tanaman. Setiap hari harus disirami, harus dipupuk, ya. Kita kasih garam pupuk kompos atau pupuk urea biar tanaman kita bisa tumbuh dengan lebat. Seperti juga kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mendidik murid-murid kita agar mereka tumbuh dan berhasil sesuai dengan bakat, dan minatnya. Terima kasih. Terima kasih. Setiap anak istimewa, ya. Ibu bapak guru juga istimewa. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Susi. Demikian tadi Bapak Ibu